Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore teman-teman sekalian, bahwa hari ini kita akan belajar tentang elektrokardiografi. Nah, di jantung selain kita melihat vital sign ada tensi, kemudian frekuensi nadi, frekuensi jantung, frekuensi nafas, kita juga melihat adanya EKG. EKG ini kalau saya bilang adalah the next vital sign. Kenapa? Karena ada di bedside dari kita dan kita bisa mendapatkan hasil dari EKG itu dalam hitungan menit. Nah, sebetulnya apa itu elektrokardiografi? Elektrokardiografi ini seperti namanya bahwa merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang kelistrikan jantung. Nah, listrik yang kita rekam pada EKG ini adalah listrik yang ada di permukaan dari tubuh karena kita memasang elektroda di permukaan tubuh, baik itu di ekstremitas maupun di daerah prekordial. Nah, hasilnya nanti kita akan mendapatkan adanya aktivitas listrik dari atrium yang digambarkan dengan gelombang P, kemudian adanya irama atau aktivitas dari ventrikel yang digambarkan oleh kompleks QRS dan gelombang T yang merupakan repolarisasi dari ventrikel. Nah, langsung saja kita mulai. Nah, saya yakin bahwa sejauh sekalian sudah mempelajari tentang fisiologi atau anatomi dari sistem konduksi jantung. Ada SA node, kemudian dari SA node impuls akan disalurkan ke atrium, kemudian masuk ke AV node, kemudian disalurkan ke ventrikel. Nah, pada saat kita membaca EKG, maka hal yang penting yang perlu kita perhatikan pertama kali adalah satu adalah kalibrasi. Kalibrasi itu bisa kita lihat pada bagian kiri dari ujung kiri dari hasil perekaman EKG. Kita akan mendapatkan adanya gambaran seperti menara yang berdiri. Yang standar adalah 10 mm itu adalah setara dengan 1 mV. Nah, kenapa tuh kita penting untuk mengetahui kalibrasi dari EKG yang kita rekam itu? Nah, nanti saya akan kasih contoh di belakang setelah ini ya. Nah, sebagai contoh adalah bahwa yang standar itu adalah yang A ini. Yang A ini adalah yang standar. Ketika kita merekam EKG dengan kalibrasi yang standar yaitu 10 mm setara dengan 1 mV, maka ini adalah yang standar. Tetapi kalau kita mendapatkan EKG dengan kalibrasi yang setengah atau 5 mm sama dengan atau setara dengan 10 mV atau kalibrasi setengah, maka akan terlihat amplitudenya akan terlihat lebih kecil dan begitu pula sebaliknya. Kalau kita mendapatkan EKG dengan kalibrasi 2 kali dari normal, yaitu menaranya ini 20 kotak kecil atau 20 kotak kecil atau 20 mili setara dengan 1 mV atau kita bilang kalibrasinya adalah 2 kali. Maka amplitudenya akan terlihat lebih tinggi. Nah, pada kasus-kasus yang seperti ini, kita bisa menganggap bahwa voltasenya ini kalau kita tidak melihat kalibrasinya secara teliti, maka kita akan salah mendiagnosis seseorang dengan ventricular hypertrophy. Dipikir ada left ventricular hypertrophy, ternyata kalibrasinya adalah tidak standar. Nah, ini sebagai contoh kita lihat bahwa pada pasien ini kita lihat ternyata kalibrasinya 2. Kalau kita tidak melihat kalibrasi dari ECG ini, maka kita akan misdiagnosis pasien ini sebagai left ventricular hypertrophy, padahal sebetulnya adalah normal. Nah, yang selanjutnya yang perlu kita perhatikan selain kalibrasi adalah speed atau kecepatan.
Speed yang standar dari perekaman EKG adalah 25 mm per second. Nanti kita bisa lihat di kertas EKG itu akan tertulis 25 mm per second atau kecepatannya di bawah biasanya tertulis. Nah, itu adalah yang standar. Nah, ini kalau ini berpengaruh terhadap, karena ini adalah kalibrasinya berupa akses waktu, sehingga kita seringkali misdiagnosis kalau misalkan kalibrasinya kita bikin 50 mm itu setara dengan 1 second, maka kita seringkali misdiagnosis pasien ini, kita pikir AV block derajat 1, ternyata kalibrasinya speednya salah, speednya ternyata 50 mm dalam 1 second. Jadi 1 second kertasnya itu pakai 50 mm atau 5 cm. Jadi ini tidak standar ya. Jadi kita dua hal itu harus kita perhatikan di awal. Nah, EKG yang standar, bagaimana cara pemasangan dari EKG? Cara pemasangan dari EKG adalah kita, seperti yang sudah teman-teman sekalian ketahui di waktu preklinik, yaitu pada skill lab pemasangan EKG, bahwa yang menjadi landmark untuk pemasangan EKG pada sternum adalah incisura sternalis. Kemudian kita telusuri ke bawah, ada yang menonjol, kita sebut sebagai angulus sternalis ludovici. Nah, angulus sternalis ludovici ini sebelah kanan dan kirinya adalah costa 2. Costa 2, sehingga kita akan mendapatkan ICS 2 adalah tepat di bawah costa 2. Nah, V1 kita pasang di SIC 4. Jadi SIC 2, kemudian SIC 3, SIC 4 kita pasang V1. Kemudian yang selanjutnya kita pasang V2 di SIC 4 linea parasternalis sinistra. Setelah itu pasang V4 dahulu, yaitu di SIC 5 linea midclavicularis sinistra, dan kemudian kita pasang V3 antara V2 dan V4. Setelah kita pasang V3, baru kita pasang V5, yaitu di SIC 5 linea axillaris anterior, kemudian V6 di linea axillaris media. Nah, ini merupakan kita sebut sebagai lead precordial. Nah, kemudian ada lagi limb leads. Jadi kalau kita memasang EKG, ada yang dipasang di dada, ada yang dipasang di tangan. Yang dipasang di tangan, ada tangan kanan, tangan kiri, kemudian kaki kanan dan kaki kiri. Nah, dari perekaman EKG yang precordial, nanti kita akan dapat di kertas EKG sesuai yang kita pasang. Jadi ada V1, V2, V3, V4, V5, V6. Tetapi untuk limb leads ini atau extremity leads, maka kita juga akan mendapatkan 6 juga, yaitu ada 3 lead bipolar dan 3 lead unipolar. 3 lead yang gampang kita hafal dulu, yaitu 3 lead yang unipolar, yaitu AVR, yaitu dari pusat jantung menuju ke tangan kanan, kemudian AVL dari pusat jantung menuju tangan kiri, kemudian ada AVF dari pusat jantung menuju ke kaki. Ini merupakan 3 augmented lead atau 3 unipolar limb lead. Kemudian ada bipolar limb lead. Bipolar itu artinya merupakan perbedaan potensial antara 2 lead yang tadi sudah kita pasang pada ekstremitas, yaitu lead 1 yang ditulis sebagai angka Romawi, yaitu lead 1, kemudian lead 2, dan lead 3. Nah, ini bagaimana menghafalkannya? Lead 1 itu perbedaannya antara elektrode yang mana dengan mana, kemudian 2 itu mana dengan mana, 3 mana dengan mana. Nah, ini ada jembatan keledainya, yaitu dengan menghitung jumlah huruf L antara misalkan tangan kanan dengan tangan kiri, maka itu adalah RA dan LA.
jumlah huruf L-nya ada 1, berarti itu adalah lead 1. Kemudian antara RA dengan LL, jumlah L-nya ada 2, sehingga merupakan lead 2. Lead 2 merupakan perbedaan antara RA dengan LL. Kemudian antara LA dengan LL adalah lead 3 karena huruf L-nya ada 3. Nah, ini sehingga kita dapat tadi 6 lead prekordial dan 6 lead ekstremitas. Nah, sebetulnya kenapa sih kita harus merekam sampai ada 12 lead yang kita rekam? Nah, kalau kita lihat ini jantung itu digambarkan seperti halnya apel ini. Bahwa tadi ada lead prekordial yang merekam jantung pada sumbu yang horizontal, sehingga kita bisa melihat dari sudut mana saja tadi V1, V2, V3, V4, V5, V6 dari yang jantung bagian kanan sampai bagian kiri. Nah, kemudian untuk melihat dari frontal plane kita punya tadi extremity lead ada 6. Tadi ada 6. Nah, seperti ini ya kalau kita lihat bahwa tadi ada 12 lead. Kita lihat ya, kalau prekordial itu ada V1 sampai V6. Nah, dia akan merekam dari V1 ini sesuai letaknya bahwa V1 ini punyanya ventrikal kanan, V2 punya ventrikal kanan, kemudian V3, V4 septal, V5, V6 itu lateral kiri atau kita sebut lead kiri juga. Nah, ini kita ingat-ingat, ini kita bisa ingat-ingat karena peletakannya V1 adalah di sebelah kanan dari pasien, kemudian V6 itu adalah sebelah kiri dari pasien. Nah, berarti kita bisa lihat ini ya, dari depan ini kita bisa melihat. Nah, kemudian untuk extremity leads kita bisa melihat pada frontal plane. Nah, kita bisa lihat semuanya ada bagian inferior ada 2-3 AVF, kemudian high lateral ini ada 1 AVL, kemudian AVR itu di kebalikannya. Nah, dari sini kita bisa lihat ya bahwa 12 lead ini bisa melihat dari sumbu frontal maupun horizontal. Nah, tapi ternyata ada daerah yang tidak terekam dari 12 lead itu, yaitu adalah di bagian posterior ini, karena lead prekordial hanya merekam di bagian anterior, tetapi posteriornya enggak. Nah, oleh karena itu, kemudian ada yang namanya dikembangkan namanya EKG 18 lead. Jadi dari yang 12 tadi ditambahkan 6 pemeriksaan lagi, yaitu posterior lead dan lead right ventricle. Ya, posterior lead ada V7, V8, V9, di mana peletakannya untuk V7 setara dengan V6, tetapi pada linea aksilaris posterior kiri. Kemudian V8 pada ICS 5 juga, tetapi pada linea mid-scapularis. Kemudian V9 pada linea paravertebralis pada ICS 5 yang sama. Nah, lalu bagaimana ini kita lihat ya, bahwa bagaimana perekamannya. Untuk tadi V789 ya, tadi kita pasang dulu yang 12 lead, kita rekam cara merekamnya. Kemudian sebelum pasien kita miringkan, kita pasang dahulu lead. Tadi V1 ini V2 ya, berarti nggak ada V1R, V2R nggak ada. Adanya V3R nih, V3R. Tetapi kita sama aja, kita pasang dulu V4R dahulu, baru kita pasang V3R, kemudian kita record. Nah, setelah selesai kita rekam lead kanan, kemudian pasien kita minta miring untuk merekam lead yang posterior, yaitu V7, V8, dan V9. Ya, oke. Nah, selanjutnya nanti kita akan mendapatkan gambaran seperti ini ya. Jadi ada interval, ada gelombang dengan interval dan segmen. Nah, gelombangnya
tadi sudah saya sebutkan di depan, yaitu gelombang P, kemudian kompleks QRS, dan gelombang T, kadang-kadang ada gelombang U. Nah, di antara gelombang-gelombang itu kita nanti bisa menghitung adanya interval PR. Kemudian ada segmen ST, ya, kemudian TP segmen, ini merupakan juga garis isoelektrik juga. Kemudian ada RR interval. RR interval itu kita hitung dari puncak R ke puncak R. Nah, yang paling basic dalam pembacaan EKG adalah menghitung menghitung frekuensi dari jantung, yaitu dengan ada beberapa metode yang kita kenal untuk menghitung frekuensi irama jantung. Yang pertama adalah dengan metode kotak besar, yaitu dengan cara 300 dibagi jumlah kotak besar antara R ke R. Kalau kita lihat ini R tadi, kemudian ini R. Nah, jumlah kotak besarnya ini ada 1, 2, 3, 4. Jadi 300 dibagi 4. Artinya harinya adalah 75 kali per menit, ya, 75 bit per menit. Nah, atau yang lebih teliti lagi, kalau dia tidak tepat, kotak besarnya tidak tepat, kadang-kadang kita dapatkan di tengah. Maka cara menghitungnya adalah dengan 1500 dibagi jumlah kotak kecil dari R ke R, yaitu 1500 dibagi dalam hal ini 4 kali 5, 20, jadi 1500 dibagi 20, sama halnya, hasilnya adalah 75 bit per menit. Nah, lalu bagaimana kalau kita ketemunya irregular? Itu tadi kalau reguler. Nah, kalau irregular, gimana cara menghitung heart rate-nya? Yaitu dengan metode 6 detik. Metode 6 detik. Bagaimana caranya kita tahu 6 detik? Biasanya di ECG strip itu sudah ada garis-garisnya seperti ini. Nah, ini dari garis ke garis ini adalah 1 detik. Nah, kalau belum ada, maka kita harus menghitung sendiri. Dengan speed yang standar 25 mm per second, maka satu kotak kecil ini adalah 0,04 milisecond, sehingga 5 kotak kecil atau 1 kotak besar ini adalah 0,2 second. Nah, kalau kita mau dapat 1 detik, maka harus dapat 5 kotak besar. 1, 2, 3, 4, 5, ya, ini 5. Kita hitung 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik, 6 detik. Nah, kemudian kita hitung jumlah R atau jumlah QRS dalam interval 6 detik ini, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi harinya adalah, karena ini 6 detik, karena kita butuh 60 detik, maka jumlah yang 13 ini kita kalikan 10. Jadi harinya adalah 130 bit per menit. Nah, selanjutnya adalah aksis listrik. Aksis dari jantung ini sebetulnya mengindikasikan resultan listrik itu ke arah mana, begitu. Nah, yang sering kita pakai, kita harus mengetahui dulu. Yang penting adalah kita harus mengetahui dulu ada 3 hukum dasar dalam membaca EKG. Dalam hal ini kita melihat resultan kompleks QRS. Kalau listrik menuju, maka gambarannya akan positif. Seperti ini, resultannya adalah positif, kemudian kalau ke bawah resultannya negatif. Nah, ada juga yang bifasik atau ekuifasik, yaitu ke atas dan ke bawahnya sama. Kalau ke atas dan ke bawah sama, kita sebut sebagai ekuifasik, maka resultannya 0. Kalau ini resultannya positif, resultannya negatif, ini resultannya bisa 0, atau kita hitung saja yang ke atas berapa, ke bawah berapa, kita atas kurangnya ke bawah. Nah, tetapi di beberapa kasus
kita menemukan ada gambaran yang tidak seperti yang tadi itu. Kita menemukan ada gambar ke bawahnya ada 2. Nah, maka seperti ini ya, ini kan positifnya lebih banyak daripada yang ke bawah, maka ini resultannya adalah positif. Sedangkan yang seperti ini, ke atasnya kecil, kemudian ke bawahnya ada 2 besar-besar, maka resultannya adalah negatif. Nah, kalau ini kira-kira kalau dianggap sama, maka dianggap sama luas areanya sehingga resultannya dianggap 0. Nah, bagaimana cara menghitung dari electrical axis ini? Nah, electrical axis ini sebetulnya untuk mengetahui resultan aksis atau aksis listrik dari jantung itu ke arah mana. Biasanya membantu kita dalam menegakkan diagnosis seperti hipertrofi ventricle, misalkan right axis deviation merupakan salah satu kriteria untuk menegakkan adanya right ventricular hypertrophy. Nah, yang paling kita kenal untuk menentukan aksis jantung adalah dengan metode kuadran, yaitu menggunakan lead 1 dan AVF. Lead 1 itu positifnya adalah ke sini tadi, karena lead 1 tadi perbedaan antara right arm dengan left arm sehingga arahnya adalah ke sini. Kemudian AVF itu arahnya ke bawah. Nah, kita melihat resultan QRS di lead 1 dan AVF. Sebagai contoh, diberikan contoh, misalkan lead 1 positif, kemudian lead AVF positif, berarti ini positif. Kalau ini positif, maka resultannya akan sekitar ke sini. Sehingga aksisnya adalah normal. Nah, begitu juga misalkan lead 1 positif, tetapi AVF-nya negatif. Maka sebetulnya masih bisa normal, kalau sampai minus 30 masih bisa dianggap normal di beberapa referensi. Nah, tetapi bisa juga left axis deviation karena di sini. Sehingga sebetulnya metode ini sebetulnya juga kurang akurat ya. Nah, kemudian ada juga tadi left axis deviation kalau arahnya di sini. Kemudian ini normal axis, kemudian ada right axis deviation. Right axis deviation itu berarti AVF-nya resultannya positif. Ini kita lihat, kemudian lead satunya adalah negatif. Sedangkan kuadran ini kita sebut sebagai kuadran northwest atau no man's land. Kita sebut sebagai extreme right axis deviation. Ya, semuanya negatif, lead 1 negatif, AVF-nya negatif. Jadi kalau positif itu ke bawah, negatif adalah ke atas. Nah, ini sebagai contoh, ini contoh yang sama. Jadi tadi lead 1 arahnya ke sana ya. Jadi lead 1 ke sana. Jadi dia akan, karena ke sana dia areanya bisa ke semua ini ya. Jadi tergantung yang lead satunya tadi. Nah, kemudian kalau AVF kan arahnya ke bawah, berarti dia areanya AVF adalah ini. Kemudian kalau normal aksis itu kan kita temukan ini digabung. Ini merah di aksis ke sini, kemudian biru muda di aksis ini, ketemu biru tua ini. Ini berarti daerah sini yang merupakan perpotongan antara lead 1, resultan dari lead 1 dan AVF. Nah, ini tapi cara ini memang kurang akurat. Kalau mau lebih akurat, maka kita harus betul-betul menghitung. Resultannya adalah berapa kotak kecil, ya. Kemudian 1 berapa kotak kecil, kemudian kita hitung lead AVF berapa kotak kecil, kemudian kita hitung, kemudian kita pakai busur untuk tahu berapa aksisnya. Nah, ini sama dengan yang tadi. Untuk yang lead 1 positif, tadi lead 1 kan ke sini positif, kemudian AVF negatif. Nah, ini kan daerah yang sini itu masih bisa, tadi masih bisa normal. Kalau 0 sampai minus 30 masih bisa normal, atau kalau minus 30 sampai minus 90 itu masuk left axis deviation. Jadi ini masih ada catatannya, yaitu possible left axis deviation. Nah, kalau mau lebih akurat, maka selain lead 1 dengan AVF, tadi lead 1, AVF begini, kemudian kita tambahkan lead 2. Lead 2 itu
60 derajat. Jadi dia begini arahnya. Nah, nanti kita potongkan. Kalau misalkan lead 1 positif berarti kan ke sana ini arsirannya. Kemudian kalau AVF-nya positif juga ini kita ke sana. Kemudian lead 2-nya positif. Kalau lead 2 positif, maka lead ke sana. Dia akan ke sana ya. Mulai di sini berarti perpotongannya ada di daerah sini. Sedangkan kalau lead satunya negatif tadi ke sana berarti ini perpotongannya di sini. Berarti dia merupakan left axis deviation. Nah, selanjutnya kita harus setelah tahu tadi heart rate, aksis. Nah, sebetulnya ini merupakan yang pertama, yaitu kita menentukan irama dari jantung. Nah, kita harus tahu bahwa iramanya ini sinus atau bukan. Nah, apa itu ciri-ciri irama sinus? Bahwa gelombang P pada lead 2, ini kita lihat lead 2 karena dia adalah searah dengan arah vektor dari atrium, sehingga lead 2 ini gelombang P-nya adalah positif, sedangkan AVR karena dia merekam di sini, maka dia gambarannya gelombang P selalu negatif di AVR. Itu ciri yang pertama dari irama sinus. Kemudian ciri yang kedua, karena dia mengkonduksikan impuls secara reguler, sehingga kita akan mendapatkan gambaran EKG yang reguler. Kemudian cirinya yang tentunya tadi P depolarisasi atrium selalu diikuti dengan depolarisasi ventricle, sehingga ciri-ciri irama sinus ada tadi satu, yang pertama gelombang P positif di lead 2, negatif di AVR, kemudian reguler. Yang ketiga adalah setiap satu gelombang P selalu diikuti satu kompleks QRS. Nah, untuk poin yang kedua tadi reguler itu ada catatan beberapa kasus ada kasus seperti namanya sinus aritmia. Sinus aritmia ini sebetulnya iramanya sinus, tetapi gambarannya irreguler karena mengikuti irama pernafasan. Jadi waktu inspirasi, ekspirasi itu akan memanjang dan memendek. Biasanya kita dapatkan pada anak-anak dan orang-orang dewasa muda. Nah, tadi itu kita mengenali gelombang P yang dihasilkan dari SA node. Nah, kemudian ada lagi gelombang P yang dihasilkan, ada gelombang P tapi bukan dihasilkan dari SA node. Misalkan pada irama atrial bawah atau kita kenal sebagai irama junctional. Nah, karena impulsnya adalah dari bawah ke atas, maka gambarannya adalah di AVR malah positif, tetapi di lead 2 malah negatif. Nah, ini contoh yang lain. Nah, kemudian kalau kita mengenali irama, maka selain sinus, kalau nggak sinus, iramanya apa gitu. Nah, ini yang pertama adalah saya akan menyampaikan beberapa irama selain sinus yang paling sering ditemukan, yaitu pada gambar ini adalah atrial flutter. Nah, atrial flutter itu ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya yang saya yakin bahwa sejawat kalian sudah tahu bahwa ciri-ciri yang paling terkenal adalah adanya gambaran sawtooth appearance atau gambaran gigi gergaji. Jadi gelombang P-nya seperti gigi gergaji. Nah, ini bisa kita lihat dengan jelas. Ini di sini di lead 2, kemudian lead 3 dan AVF. Nah, di sini kalau kita lihat kebetulan ini RKR-nya reguler. Nah, tetapi tidak selalu begitu untuk atrial flutter. Kadang reguler, bisa reguler, tapi bisa juga irregular. Tapi yang jelas gelombang P-nya adalah gelombang flutter, yaitu terlihat sebagai gambaran gigi gergaji. Ya. Kemudian irama lain yang penting untuk kita ketahui, kita kenali selain irama sinus adalah atrial fibrilasi. Ini salah satu irama yang paling sering kita dapatkan. Nah, apa ciri-ciri irama atrial fibrilasi? Yaitu
Karena ini sesuai namanya atrial fibrilasi, berarti gelombang P atau atriumnya itu bergetar. Jadi gambarannya bukan dari gelombang P-nya bukan dari sinus, sehingga tidak ada gambaran sinus, sehingga yang kita dapatkan adanya, kalau terlihat adanya gelombang P fibrilasi atau gelombang P yang hanya bergetar saja. Nah, ciri yang lain yaitu satu tadi, tidak ada gelombang P atau terlihat gelombang P yang berupa fibrilasi, kemudian R irreguler, R ke R-nya irreguler, yaitu ciri khasnya adalah irregularly irregular. Irregularly irregular itu maksudnya bagaimana? Nah, itu tidak ada polanya, jadi suka-suka aja. Misalkan ini kalau kita lihat ya, ini R ke R-nya 7 kotak, ini 12, ini 10, ini 11, ini 13. Nah, ini tidak ada pola yang beraturan, jadi ini suka-suka aja, sehingga disebut sebagai irregularly irregular atau irregular yang betul-betul tidak beraturan, jadi nggak ada iramanya. Nah, ciri yang ketiga adalah kompleks QRS-nya sempit. Ya, kemudian yang selanjutnya yang juga sering kita temukan adalah, nah ini dia SVT. Apa itu SVT? SVT adalah gelombang supraventrikular takikardia sesuai namanya. Nah, kalau kita lihat ya, jadi irama yang berasal dari supraventrikuler seperti irama sinus, kemudian irama atrial, maka QRS-nya kita temukan sempit atau kurang dari 3 kotak kecil. Nah, ciri-ciri SVT ini adalah R ke R-nya reguler, kemudian tidak ada gelombang P, dan QRS-nya sempit. Jadi ada 3, itu 1 reguler, kemudian yang nomor 2 adalah QRS-nya sempit, yang ketiga kita tidak bisa mengenali gelombang P. Nah, kemudian, kalau dari ventricle, irama dari ventricle, maka gambarannya akan memberikan gambaran QRS lebar. Nah, ini kita lihat, ini namanya VES. Nah, ini kalau kita lihat, namanya VES atau irama ventrikuler, itu berarti QRS-nya lebar, berarti ini 1, 2, 3, ini sampai sini. Lebar, QRS-nya lebar, kemudian gambaran VS yang khas adalah QRS lebar, kemudian diikuti gelombang T yang resultannya berkebalikan dengan resultan dari QRS. Jadi kalau ini QRS-nya positif, maka gambaran T-nya akan negatif. Nah, karena ini bentuknya sama, maka kita bilang sebagai PVC yang univokal, jadi gambarannya sama. Nah, kalau gambarannya berbeda, ini bentuknya beda, ini kan QRS-nya resultannya ke atas, ini QRS-nya resultannya negatif atau ke bawah. Maka ini kita sebut sebagai ada yang begini, gambarannya berbeda, maka kita sebut sebagai PVC yang multifokal. Ya, ini kita lihat tadi bahwa sudah saya sampaikan tadi QRS lebar, kemudian gelombang T-nya berkebalikan resultannya dengan kompleks QRS. Jadi kalau QRS-nya positif, kemudian T-nya negatif atau inverted. Kalau ini QRS-nya negatif, T-nya positif, ya. Ini namanya PVC. Nah, PVC itu kalau yang polanya seperti ini, 1 PVC, 2 normal, ini kita sebut sebagai PVC trigemini. Kalau yang begini, 1 PVC, 1 normal, 1 PVC, 1 normal, ini kita sebut sebagai PVC bigemini atau VES bigemini. Nah, kalau ada jajar 2 namanya VES couplet. Langsung 2 VES, ada 2 gandengan namanya VES couplet. Nah, kemudian kalau ada 3 namanya salvo atau ranviti. Nah, kalau banyak, nah ini dia namanya VT atau ventricular tachycardia. Jadi ventricular tachycardia itu adalah irama ventricle yang ciri-cirinya reguler dengan QRS lebar. Nah, selanjutnya ada namanya ventricle fibrilasi. Kalau ventricle tachycardia tadi gambarannya tadi
mudah kita ingat ya. Kemudian kalau ventricle fibrilasi, yaitu fibrilasi tapi di ventricle, sehingga kita gambaran tidak mendapatkan adanya gambaran QRS kompleks. QRS kompleksnya hanya berupa gambaran fibrilasi. Nah, tadi, kemudian kita kembali lagi ya, tadi sudah irama, kemudian heart rate, kemudian electrical axis. Nah, yang selanjutnya adalah kita melihat gelombang kelainan gelombang per gelombang. Ya, yang pertama kelainan dari gelombang P. Jadi kalau kita melihat gelombang P, tadi kita melihat iramanya, kemudian kita melihat, gelombang P-nya ini normal atau enggak. Tadi yang normal adalah positif di lead 2 dan negatif di lead AVR. Nah, sebetulnya gelombang P yang kita dapat itu merupakan ini kan di lead 2 itu positif. Nah, gambarannya kita akan mendapatkan gambaran seperti ini. Nah, ini sebetulnya pergabungan dari P1 dan P2 itu, jadi dari atrium kanan, karena dari SR di atrium kanan dan atrium kiri begitu. Nah, tinggi dan lebar gelombang P yang normal adalah kurang dari 2,5 kotak kecil ya. Nah, selain itu kalau kita melihat tadi di lead 2, kita juga gampang melihat gelombang P adalah di lead V1. Kalau di lead V1, maka gelombang P kita akan sering mendapatkan gelombang P yang bifasik di lead V1, yang jadi ada yang ke atas kemudian ke bawah. Nah, ini kita lihat kalau kenapa kok seperti itu gambarannya di lead V1, karena ini adalah arah vektor dari right atrium, kemudian ini arah vektor dari left atrium, sehingga V1 ke sini, maka kita ini P1-nya P1 atau right atriumnya terekam naik dulu, sedangkan P2-nya karena berlawanan arah terekam ke bawah. Jadi sering sekali kita mendapatkan adanya gambaran P yang bifasik di lead V1. Nah, gelombang P ini nanti akan membantu kita dalam menegakkan adanya kelainan atau pembesaran dari atrium. Nah, yang pertama adalah left atrial abnormality atau left atrial enlargement. Gambarannya seperti apa? Nah, kalau kita lihat di lead 2, gambarannya tadi yang depan adalah punyanya right atrium, yang gundukan yang belakang itu punyanya left atrium, sehingga gambarannya akan terjadi gambaran ini yang depan biasa aja, kemudian ada tampak gambaran yang belakang ya, karena left atrial conduction time-nya memanjang sehingga gambarannya akan melebar. Jadi kita akan mendapatkan adanya gambaran P mitral, yaitu gambaran P yang lebarnya lebih dari 2,5 kotak kecil dengan gambaran notching, sehingga kita seringkali menyebutnya sebagai P mitral. Sedangkan kalau kita lihat di V1 tadi, part yang awal ini tetap normal karena ini mewakili right atrium, sedangkan part yang ke bawah, yang belakang atau terminal partnya ini akan kita dapatkan melebar dan mendalam ya. Jadi lebarnya lebih dari 1 mili dan dalamnya lebih dari 1 mili. Maka ini kita bisa membaca sebagai left atrial enlargement. Nah, kalau right atrial enlargement bagaimana gambarannya? Nah, pada right atrial enlargement kita akan mendapatkan adanya di lead 2, kita akan mendapatkan adanya P pulmonal. P pulmonal ini adalah P yang tingginya lebih dari 2,5 kotak kecil. Jadi P-nya tinggi-tinggi. Itu kalau kita lihat di inferior lead. Ya, leadnya bahkan tinggi-tinggi. Tetapi pada lead V1 bagaimana? Karena right atrium adalah di bagian yang awal, sehingga yang terdapat kelainan adalah di bagian awal dari gelombang P di V1, sedangkan bagian terminalnya normal. Nih, kita lihat pada V1
tingginya akan meninggi kalau ada right atrial enlargement, sedangkan porsi terminalnya akan normal. Nah, tingginya ini juga sama, lebih dari 1,5 kotak kecil. Ya, maka kita akan mendiagnosisnya, ini kita sebut sebagai P pulmonal atau menandakan adanya right atrial enlargement. Nah, kenapa sih kita sebut sebagai P pulmonal? Karena right atrial enlargement ini seringkali kita temukan pada kelainan-kelainan paru, misalkan cor pulmonale chronicum, sehingga adanya kelainan dari paru ini seringkali menyebabkan adanya right atrial enlargement, sehingga ini kita sebut juga sebagai P pulmonal. Nah, lalu bagaimana dengan B atrial abnormality? Jadi atrium kanan sama atrium kirinya sama-sama besar. Nah, pada inferior lead maka dia akan memperlihatkan gambaran tingginya lebih dari 2,5 dan lebarnya juga lebih dari 2,5. Jadi kriteria 2 RAE maupun LAE itu sama-sama ada pada kelainan biatrial enlargement ini. Sedangkan di lead V1 tadi dalamnya yang bagian terminal dalam dan lebarnya lebih dari 1 tadi. Nah, kemudian tingginya lebih dari 1,5 ya. Ini kita sebut sebagai biatrial abnormality atau biatrial enlargement. Nah, setelah melihat gelombang P, jadi kalau gelombang P tadi kita lihat irama, kemudian P-nya dari sinus atau bukan, kemudian kita juga melihat adanya atrial enlargement, baik itu atrial enlargement yang kanan maupun yang kiri. Nah, kemudian kita beranjak setelah tadi gelombang P, kita pindah ke interval PR. Nah, interval PR ini bagaimana cara menghitungnya? Interval PR dihitung dari awal gelombang P hingga awal gelombang P hingga awal kompleks QRS. Interval PR yang normal adalah antara 3 sampai 5 kotak kecil, atau kalau di literatur ini disebutkan antara 0,12 sampai 0,22, tetapi kebanyakan literatur menyebutkan yaitu 3 sampai 5 kotak kecil, atau berarti 3 itu 0,12 sampai 0,20 second. Nah, kelainannya apa kalau pada interval PR ini? Bisa memanjang, bisa memendek. Kalau memanjang kita sebut sebagai AV block, tetapi kalau memendek kita sebut sebagai sindroma preeksitasi. Jadi kalau memanjang itu berarti lebih dari 5 kotak kecil, sedangkan kalau memendek itu berarti kurang dari 3 kotak kecil. Nah, ini sebagai contoh interval PR yang ini normal, ya ini normal, kemudian ini memendek dan tanpa adanya gelombang delta, sehingga ini interval PR-nya cuma 2 kotak, kemudian ada gelombang delta, maka ini kita sebut sebagai WPW atau Wolff Parkinson White Syndrome. Kemudian pada gambar yang bawah kita lihat interval PR-nya 5, 6, 7, 8, 9 ya, 9 kotak kecil, berarti dia memanjang. Nah, berarti ini ada AV block. Nah, AV block nanti kita lihat di selanjutnya, slide selanjutnya, bahwa AV block ada beberapa macam AV block. Kenapa toh kok AV block itu kita lihat di interval PR-nya? Karena tadi interval PR adalah menggambarkan konduksi dari atrium ke ventricle. Jadi kalau first degree AV block itu sebetulnya hanya pemanjangan konduksi dari atrium ke ventricle, sehingga sebetulnya bukan block, tetapi hanya pemanjangan waktu konduksi saja. Kita sebut sebagai first degree AV block. Gambaran lainnya dia akan seperti gambaran irama sinus. Jadi reguler, satu gelombang P diikuti satu kompleks QRS, tetapi interval PR-nya memanjang lebih dari 5 kotak kecil. Lalu selanjutnya ada namanya second degree AV block. Nah, second degree AV block itu yang kita ketahui dibagi menjadi beberapa.
tipe, yaitu Mobitz tipe 1, Mobitz tipe 2, dan Advanced atau High Degree AV Block. Kemudian ada Third Degree AV Block. Nah, gambarannya seperti apa? Kita lihat. Nah, ini First Degree AV Block. First Degree AV Block itu tadi seperti yang sudah saya sebutkan bahwa itu sebetulnya delay saja atau pemanjangan dari interval PR, dan sebetulnya bukan blok tetapi hanya memanjang saja, sehingga gambarannya seperti gambaran irama sinus, hanya saja interval PR-nya lebih dari 5 kotak kecil. Nah, kemudian kalau second degree tadi sudah ciri-ciri khas dari second degree AV block adalah adanya drop bit. Drop bit itu merupakan gelombang P yang tidak diikuti kompleks QRS. Nah, seperti apa gambarannya? Kita lihat. Ada yang Mobitz tipe 1, nanti tinggal dihafal saja bahwa Mobitz tipe 1 itu ada PR prolongation. Jadi interval PR-nya makin lama makin memanjang. Kemudian ada drop bit. Drop bit itu gambarannya seperti ini. Nah, ini yang ada bintang ini namanya drop bit. Nah, drop bit ini adalah gelombang P yang tidak dikonduksikan ke ventricle, sehingga gambarannya hanya gelombang P saja tapi gagal dikonduksikan, sehingga tidak diikuti oleh kompleks QRS. Nah, ini adalah ciri khas dari second degree AV block. Tinggal kita tentukan PR-nya di antara drop bit itu PR-nya memanjang atau PR-nya konstan, interval PR-nya konstan. Kalau memanjang masuk ke yang tipe ini, Mobitz tipe 1 atau second degree AV block type 1. Interval PR-nya makin lama makin memanjang. Jadi misalkan ini 5 kotak, kemudian ini 7 kotak, kemudian ini akan memanjang 11 kotak, kemudian ada drop bit. Nah, dia kemudian akan mulai lagi dari interval PR yang paling pendek lagi, 5, kemudian bertambah lagi 7, kemudian misalkan 8. Kemudian drop bit lagi. Nah, ini adalah ciri khas second degree AV block tipe 1. Nah, bagaimana dengan second degree AV block tipe 2? Second degree AV block tipe 2. Jadi kalau ini berarti memenuhi kriteria second degree AV block, yaitu ada drop bit. Mana drop bitnya? Yaitu yang di bintang-bintang ini. Yang di bintang ini adalah drop bit. Nah, kemudian interval PR-nya kita lihat PR intervalnya konstan, kemudian ada drop bit. Di antara drop bit interval PR konstan, maka ini memenuhi kriteria second degree AV block type 2. Nah, selanjutnya ada tipe lain. Jadi nggak memenuhi second degree AV block, tapi tidak memenuhi juga total AV block. Nah, ini contohnya adalah second degree AV block 2-to-1 conduction. Jadi ada gambaran drop bit, ya ini drop bit. Kemudian ini ada P diikuti QRS, kemudian drop bit P diikuti QRS. Karena ini masih ada koordinasi antara P dan QRS diselingi drop bit, maka kita golongkan sebagai advanced second degree AV block 2:1. 2:1 maksudnya adalah 2 gelombang P, hanya 1 yang dikonduksikan. Ini tipe yang lain. Nah, ini ada tipe yang lain lagi. Misalkan ini 3:1 itu yang ini ya, 3:1. 3 gelombang P, hanya 1 yang dikonduksikan. Nah, kalau ini ada 4 gelombang P, 3 yang dikonduksikan, jadi 4:3. Kalau ini 3 gelombang P, 2 yang dikonduksikan. Ini bukan, karena tidak ada gelombang P-nya di depannya. Nah, kemudian yang terakhir adalah third degree AV block atau AV block total. AV block total ini kalau kita lihat ciri khasnya adalah 1, R ke R-nya reguler.
Jadi dari QRS ke QRS ini reguler. Kemudian dari P ke P ini reguler juga. Jadi P ke P reguler, R ke R juga reguler, tetapi P ke P ini ada P juga tidak sama dengan R ke R. Biasanya P rate atau atrial rate-nya lebih cepat daripada ventricular rate. Ya, ini kita sebut sebagai third degree AV block. Nah, nanti third degree AV block ada yang QRS-nya sempit, ini kita lihat ya, QRS-nya lebarnya kurang dari 3 kotak kecil atau QRS lebar. Jika QRS-nya lebih dari 3 kotak kecil, nah bedanya apa sih sebetulnya? Nah, ini menentukan prognosisnya. Prognosisnya bagaimana kalau tadi kalau AV nodal itu QRS-nya sempit tadi, jadi escape rhythm-nya atau irama penyelamatnya adalah dari junctional. Tetapi kalau QRS lebar, penyelamatnya dari ventricle, jadi dia blokadenya lebih ke bawah lagi. Nah, bedanya apa sih sebetulnya? Nah, ini lebih ke arah prognosisnya. Jadi biasanya prognosisnya lebih bagus yang AV nodal daripada yang infranodal. Jadi infranodal itu biasanya responnya kurang bagus terhadap medikamentosa, kemudian QRS rate-nya lebih lambat, dan biasanya secara hemodinamik tidak stabil. Nah, kemudian kita beranjak ke QRS kompleks. QRS kompleks itu ada beberapa nomenklatur yang kita lihat untuk penamaannya, yaitu kalau ini jadi gelombang adalah defleksi negatif pertama setelah gelombang P, kemudian gelombang R adalah defleksi positif pertama setelah gelombang P, sedangkan gelombang S adalah defleksi negatif kedua setelah gelombang P ya. Jadi ada beberapa nomenklatur. Ini ada kalau ke bawah dulu ini makanya ditulis Q kecil kemudian R besar. Ini Q-nya ke bawah besar, R-nya kecil seperti ini ya. Kalau ke atas saja namanya R saja. Ini beberapa nomenklatur penamaan saja. Kemudian nah, kalau QRS kompleks kelainannya apa? Satu. Ya, ada namanya nah, pada lead precordial ini kita akan melihat adanya progresi normal dari gelombang R. Jadi di V1 R-nya kecil, kemudian naik, kemudian ada zona transisi. Zona transisi itu adalah yang resultan QRS-nya equifasik tadi atau 0. Kemudian dia akan naik, semakin naik begitu. Nah, kalau yang dia nggak naik-naik begini, nggak ada progresinya begini seperti ini, tapi masih ada RR kecil seperti ini, maka kita sebut sebagai poor R-wave progression. Nah, poor R-wave progression ini sebetulnya belum menegakkan diagnosis dari infark miokard anterior atau old myocardial infarction yang anterior, tetapi kita harus memikirkan kemungkinan adanya infark miokard yang anterior. Jadi sebetulnya belum diagnostik ya. Nah, kalau ini beda lagi, ini adalah gambaran gelombang Q. Jadi betul-betul gambarannya ini adalah sudah nggak ada R-nya, gelombang Q seperti ini. Atau kadang-kadang masih ada R-nya, tetapi dalamnya gelombang Q ini melebihi 25% dari tinggi gelombang R. Nah, kemudian selanjutnya, nah tadi kelainan selanjutnya tadi satu, tadi adanya gelombang Q, kemudian adanya poor R-wave progression, kemudian kita kalau melihat di QRS kompleks kita juga menilai adanya hypertrophy ventricle
Yang pertama adalah left ventricular hypertrophy. Nah, kriteria yang paling sering dipakai adalah sokololion yang paling terkenal ya, yaitu adalah kriterianya S di V1 ditambah R di V5 atau V6 lebih dari sama dengan 35 kotak kecil. Ya, ini yang kebanyakan dipakai. Kemudian kriteria yang lain adalah kriteria Cornell, yaitu S di V3 ditambah R di AVL lebih dari 28 untuk laki-laki dan 20 untuk wanita. Ya, ada kriteria lain atau ada literatur lain yang mengatakan SDV3 plus RDAVL untuk perempuan lebih dari 23, laki-laki lebih dari 28. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kita lihat tadi kita memasang tadi kita ingat-ingat tadi memasang lead precordial tadi V1 itu adalah punyanya ventricle kanan ya, karena kita masangnya di kanan. Kalau yang kiri itu berarti kita lihatnya di V5 atau V6. Nah, karena ini adalah left ventricular hypertrophy, tentunya di lead precordial yang kiri yaitu di lead V5 V6 itu tinggi-tinggi voltasenya. Jadi ini kita lihat tadi sesuai kriterianya, kita masukkan kriterianya tadi S di V1 ditambah R di V5 atau V6 lebih dari 35. Ini di V1 S-nya atau ke bawahnya 22 kotak kecil, kemudian R di V6 lebih dari R di V6 26, berarti kalau kita tambah ada 48, berarti sudah memenuhi kriteria sokololion. Nah, yang sering juga, kelainan yang sering juga kita dapatkan pada left ventricular hypertrophy yaitu adanya gelombang T inverted di lead yang lateral ya, yang V5 V6 1 AVL ini. 1 AVL ya. Kenapa? Karena ini merupakan namanya LVH strain. LVH strain itu gambaran iskemia miokard yang relatif ya. Kemudian selanjutnya gambaran right ventricular hypertrophy atau RVH. Kalau tadi di lead kiri kita melihatnya voltasenya tinggi. Nah, sekarang kita lihat di lead kanan. Lead kanan itu ada di V1. V1 voltasenya yang tinggi. Jadi kriteria dari RVH adalah R per S di V1 itu lebih dari 1. Kemudian R per S di V5 atau V6 kurang dari 1 atau yang kita sebut S persisten, jadi yang ke bawah. Yang ke bawah atau S-nya ini lebih dalam daripada R-nya. Ini kita sebut sebagai S persisten. Nah, kemudian kriteria yang lain lagi adalah kita temukan adanya right axis deviation. Nah, tapi ini AVF-nya negatif, satunya negatif, berarti itu extreme RAD yang di northwest tadi ya. Nah, kemudian kelainan yang lain lagi tadi kalau di QRS kompleks kita tadi kalau voltasenya tinggi-tinggi ventricular hypertrophy. Nah, kalau QRS-nya melebar apa namanya? Adanya bundle branch block. Nah, bundle branch block ada dua, kita bagi menjadi dua karena right bundle branch block ada right bundle dan left bundle, maka ada right bundle branch block dan left bundle branch block. Gambarannya seperti apa? Nah, ini dia gambaran right bundle branch block. Jadi kita melihat karena right, maka di V1 gambarannya ada RSR aksen atau gambaran M-shape atau rabbit ear di V1. Kemudian V6-nya ada wide S. S-nya lebar ya. Ini juga di lead 2 S-nya lebar, lead 1 S-nya lebar ya. Kalau left bundle branch block kebalikannya, berarti M-shape-nya ada di V6. Kok gambarannya N-shape ya? Karena ada blok, sehingga ada, karena bloknya intraventricle, maka QRS duration-nya akan memanjang. Karena ini left bundle, maka yang memanjang adalah di lead V6 yang kiri tadi. Ada gambaran RSR aksen di V6 atau M-shape di B6. Nah, kadang-kadang pasien dengan LBBB ini kita harus hati-hati. LBBB, kapan sih sebetulnya LBBB ini masuk ke
tadi akut miokard infark. Nah, kita lihat kan sebetulnya kalau LPBB ini seringkali kita mendapatkan ada gambaran ST elevasi ya di V1, V2, V3 itu sering ada elevasi. Ini kita lihat ya, ada ST elevasi. Nah, kapan kita masukkan LPBB ini sebagai akut miokard infark atau STEMI, yaitu kita masukkan pada kriteria segar busa. Nah, pada kriteria segar busa ini ada 3, nanti bisa dibaca bahwa yang pertama adalah ST elevasi, jadi tetap ada ST elevasi pada lead yang konkordan. Jadi kalau ST elevasi konkordan itu maksudnya kompleks QRS-nya positif, kemudian ada ST elevasi, maka ini poinnya 5. Tetapi kalau tadi seperti yang sebelumnya ini, ST elevasi pada lead yang diskordan, ya itu sering kita dapatkan seperti ini. Kalau lebih dari 5 mili maka poinnya 2. Sedangkan kalau ada ST depresi pada lead yang konkordan, jadi resultan QRS-nya negatif, kemudian ada ST depresi, maka nilainya 3. Nah, kalau dapat cut off lebih dari sama dengan 3, maka kita boleh curiga ini ada STEMI pada LPBB. Ya. Nah, untuk jembatan keledainya, kita lihat untuk jembatan keledainya, bagaimana menghafalkan tadi RPBB sama LBBB. Nah, tadi selain kita tadi right itu V1, V1-nya ada MSIP, left itu MSIP-nya di V6 ya. Kita juga bisa pakai, nah left hand berarti left sided begitu. Kalau right hand berarti right sided ke atas, berarti kalau yang right sided-nya ke atas. Kalau left hand, left sided-nya yang ke atas ya. Itu gambarannya, jadi sesuai dengan arah tangan tadi. Nah, kemudian setelah melihat kelainan pada kompleks QRS, kemudian kita melihat kelainan pada segmen ST. Nah, segmen ST ini normalnya adalah isoelektrik. Tetapi kita bisa mendapatkan adanya ST elevasi maupun ST depresi. ST elevasi itu kalau dia naik dari titik isoelektrik atau J point, kemudian ST depresi itu kalau turun. Ya. Nah, ini nanti akan dijelaskan mungkin lebih jelas di ACS ya. Ini saya hanya membahas tentang EKG-nya saja, gambaran EKG di kelainan segmen ST. Nah, kalau adanya sub endocardial injury ya, jadi subendokardial. Jadi kalau ini transmural, ini subendokardial. Karena ini subendokardial, maka ini masih ada listrik. Dia akan menuju ke arah yang rusak. Maka gambarannya adalah depresi karena menjauhi jadi negatif. Tapi kalau transmural ini rusak semua, maka dari sini septal ini akan menuju ke sini listriknya karena ini lebih negatif. Sehingga karena menuju, maka gambarannya akan terlihat ST elevasi. Nah, selanjutnya, ini ST elevasi ini penting juga. Kita sering kita dapatkan ada banyak gambaran dari ST elevasi. Jadi macam-macam gambarannya. Kadang gampang kita mendiagnosis ST elevasi, tapi kadang-kadang kita juga bingung. Nah, kalau gambarannya seperti ini, convex, kemudian lurus, atau ini lurus, straight begitu, maka ini adalah khas untuk iskemia. Tetapi kalau gambarannya seperti ini, konkav, ini tidak khas ya. Maksudnya ini bukan khas, bukan non-iskemik, jadi non-iskemik. Nah, yang lebih khas lagi adanya namanya ST elevasi yang tombstoning seperti ini, tombstoning. Jadi seperti batu nisan, biasanya akut sekali dan prognosisnya lebih buruk. Nah, kalau kita membicarakan tentang STEMI, maka tentunya kadang-kadang ECG-nya yang pada saat datang ECG-nya kadang sudah ST elevasi yang khas tadi, sehingga kita nggak perlu bingung. Tetapi hati-hati karena pada fase awal seringkali kita tidak mendapatkan ST elevasi, tetapi mendapatkan adanya gambaran hiperakut T. Ini ya, seperti ini adalah hiperakut T. Jadi
T-nya tinggi melebihi dari tingginya kompleks QRS. Nah, kalau seperti ini kadang kita bingung karena ini nggak khas, nggak ada ST elevasi, maka kita lakukan serial ECG sambil kita periksa troponin ya. Jadi kemudian kalau kita lakukan pemeriksaan ECG serial, maka kita akan mendapatkan gambaran evolusi. Nah, gambaran evolusinya lama-lama ada ST elevasi, kemudian lama-lama gelombang T turun, kemudian lama-lama ini segmen ST-nya turun, kemudian terbentuk Q dan T-nya terbalik, bifasi kemudian terbalik. Nah, yang khas lagi kalau kita membicarakan tentang STEMI adalah adanya perubahan resiprokal. Apa itu perubahan resiprokal? Nah, perubahan resiprokal ini adalah apa namanya? Misalkan kita mendapatkan pada true opposite-nya, kalau ini ada ST elevasi, di misalkan yang ini ya 23 AVF, maka satu AVL ini kita akan mendapatkan adanya ST depresi. Nah, pada lead 23 AVF ini, pada 12 lead ini yang kita dapatkan elevasi dan gambaran resiprokalnya atau mirrornya hanya ST elevasi di 23 AVF, resiprokalnya di 1 AVL, dan atau sebaliknya, yaitu elevasinya di 1 AVL dan resiprokalnya di 23 AVF. Nah, kalau posterior, maka di 12 lead itu kan nggak ada posterior lead. Nah, maka seringkali kita mendapatkan hanya gambaran resiprokalnya. Hati-hati kalau mendapatkan adanya ST depresi di anterior lead di V1, V2, V3. Nah, itu kita bikin sandapan posterior tadi di V7, V8, V9 untuk mengkonfirmasi adanya ST elevasi di lead posterior. Ya. Nah, kemudian tadi udah ST elevasi, kemudian ST depresi. Ya, kriterianya tadi adalah adanya ST elevasi, ST depresi. Yang khas adalah yang horizontal atau down sloping, sementara yang up sloping ini tidak khas ya. Jadi kalau yang khas adalah yang down sloping maupun horizontal. Nah, ini khas untuk iskemia. Yaitu kriterianya lebih dari sama dengan 0,5 milimeter. Kalau upsloping ini tidak khas. Nah, kalau gelombang P, nah ini gelombang P bisa normal seperti ini upright, kemudian ini kalau terlihat lebar, kecil dan tinggi itu pada hiperkalemi, kemudian bisa juga tadi gambaran hiperakute atau T inversion. Nah, T inversion ini kita juga sering bilang atau sering dengar bahwa T inversion ini merupakan ciri-ciri dari iskemia. Sebetulnya T inversion ini sendiri sebetulnya tidak khas untuk iskemia. Biasanya ada perubahan segmen ST juga. Jadi segmen ST lebih khas lagi. Nah, sebagai summary bahwa pembacaan EKG tadi kita awali dari iramanya, sinus atau tidak sinus. Sinus tadi saya summary bahwa irama sinus adalah satu ciri-cirinya adalah gelombang P positif di lead 2, 3 AVF, kemudian reguler, kemudian yang ketiga adalah satu gelombang P diikuti satu kompleks QRS. Nah, kalau tidak memenuhi kriteria itu, maka kita harus mencari iramanya irama apa sih, misalkan SVT, atrial fibrillation, kemudian bisa VT atau ventricular tachycardia, dan lain-lain. Nah, kemudian frekuensinya tadi kita hitung dengan bisa kalau reguler ada dua metode, yaitu metode kotak kecil dengan cara 300 dibagi jumlah kotak. Maaf, metode kotak besar yaitu jumlah 300 dibagi jumlah kotak besar antara RKR. Kemudian 1.500 kalau metode kotak kecil dengan 1.500 dibagi jumlah kotak kecil antara R ke R. Kemudian yang ketiga tentukan aksis normal, ataukah left axis deviation, ataukah right axis deviation, atau extreme RAD atau superior. Nah, kemudian kita lihat gelombang per gelombang.
Gelombang P-nya kita lihat, oh normal. Ada left atrial enlargement, atopi mitral, kemudian atopil pulmonal, kemudian inter-VR-nya normal, memendek atau memanjang. Kalau memendek itu masuk ke kriteria sindroma preeksitasi, contohnya WPW. Kemudian kalau memanjang AV block. Kemudian lebar QRS-nya normal atau melebar. Misalkan pada bandel branch blow, ya. Kemudian tadi selain lebar kita lihat morfologinya normal, ada ventricular hypertrophy, right ventricular hypertrophy enggak, ada RBBB enggak, ada LBBB enggak. Kemudian bisa kita lihat juga kalau ada delta wave, maka ini contohnya adalah Wolff Parkinson White syndrome. Setelah QRS maka kita melihat segmen ST. Segmen ST-nya normal, depresi, atau ST elevasi. Kemudian gelombang T juga begitu, normal atau negatif, atau ada kelainan yang lain, misalkan terlihat tol nih, ya. Nah, oke, jadi sampai sekian untuk pembekalan atau bimbingan dari EKG kali ini. Atas kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Kemudian pertanyaan bisa disampaikan di sesi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.